Banyak hal atau tindakan yang disadari atau tidak dilakukan oleh manusia sebagai bentuk dan usahanya dalam mencari kenyamanan dan kesenangannya dalam mengisi kisah hidupnya. Namun dari tindakan-tindakan yang dilakukan tersebut, ternyata beberapa di antaranya menjadi begitu ekstrim, aneh, dan tak lumrah dilakukan oleh manusia pada umumnya. Dan berikut, On The Spot telah merangkum 7 tindakan terekstrim yang pernah dilakukan oleh manusia di dunia. Tindakan manusia terekstrim di dunia yang pertama diawali oleh wanita asal Inggris Laura Finicombe yang begitu tergila-gila dengan boneka Barbie. Saking fanatiknya, ia pun berpakaian dan bergaya rambut bak Barbie. Bahkan kamar tidurnya pun beserta isinya berwarna-warni khas Barbie dan penuh dengan boneka serta aksesoris Barbie. Yang terekstrim, wanita ini juga melakukan operasi plastik demi mengubah wajahnya agar mirip dengan Barbie. Bahkan gadis berusia 21 tahun ini rela mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit untuk mempertahankan bentuk dan proporsi tubuhnya tetap ideal seperti Barbie dari ujung kepala hingga ujung kaki. Namun Laura bukanlah satu-satunya wanita yang fanatik akan Barbie. Ada kolektor Barbie yang memiliki lebih dari 100.000 koleksi Barbie di dunia, termasuk salah satunya bintang Hollywood Demi Moore. Selain itu ada juga seorang pria Filipina bernama Herbert Chavez yang terobsesi menjadi Superman. Pria berusia 35 tahun yang berprofesi sebagai pelatih peserta kontes kecantikan itu pun telah menjalani operasi pipi, rahang, dagu, hidung, suntik silikon pada bibir hingga implan paha. Bahkan ia juga memutihkan kulit agar mirip dengan karakter manusia baja idolanya tersebut. Chavez yang sangat tergila-gila dengan tokoh Superman itu sejak kecil telah mengkoleksi ratusan benda bertemakan Superman di kediamannya di kawasan Calamba Laguna, selatan Manila. Ia juga melakukan operasi sedot lemak pada bagian perutnya dan berencana kembali melakukan operasi pada bagian tersebut demi membuat tubuhnya mendekati pria yang dijuluki manusia baja itu. Selanjutnya tindakan terekstrim yang dilakukan Jonathan McGowan yang menjalani diet ketat, yakni anti menyantap daging yang berasal dari supermarket. Dan pilihan daging yang menjadi konsumsinya adalah hewan-hewan yang ditemuinya di jalan atau di hutan. Dan 30 tahun sudah, pria berusia 44 tahun ini menjalani diet roadkill-nya tersebut. Tikus, burung, landak, kelinci, tupai, rusa, dan kucing adalah hewan-hewan yang paling sering ditemuinya dalam keadaan mati dan dijadikan konsumsinya. Tak harus membunuh adalah salah satu alasan mengapa ia lebih menyukai cara mencari makannya ini. Karena ia tak tahu penyebab kematiannya, maka McGowan biasa mengotopsi hewan tersebut sebelum mengolahnya. Dan bagi pria asal Dorset, Inggris ini, daging-daging tersebut tampak jauh lebih segar dibanding dengan yang ada di supermarket. Ia juga menambahkan, dari semua jenis daging yang pernah dimakannya, daging rubahlah yang rasanya paling lezat. Sementara untuk jenis daging yang paling lezat adalah daging tupai. Selanjutnya seorang gadis bernama Kellyanne asal California yang mengaku telah melahap lebih dari 60.000 jenis barang plastik selama 11 tahun terakhir. Dalam sebuah acara televisi, gadis berusia 18 tahun ini memamerkan botol air minuman sebelum kemudian digigit dan dikunyahnya hingga habis. Ia juga mengaku telah memakan 12 remote control, lebih dari 5.000 manik-manik, lebih dari 1.000 tusuk koktail, 100 garpu, sekitar 10 botol air minuman, 2 dot, 3 tempat CD, sekitar 50 gantungan baju, dan 25 tutup cangkir plastik. Menurut Kellyanne, tekstur dari benda-benda tadilah yang membuatnya suka, bukan rasanya. Tusukan koktail adalah benda yang paling sering dikudapnya, namun remote control televisi adalah tekstur yang paling disukainya. Dan bila sedang dalam keadaan normal, tidak stres, Kellyanne bisa mengudap tusuk koktail sebanyak 15 kali dalam seharinya. Selanjutnya adalah tindakan terekstrim Rebecca Jones, 26 tahun, yang mengalami gangguan makan sehingga ia hanya memiliki berat badan yang teramat kurus, yakni hanya 31 kg.
Dan beratnya tersebut jauh lebih ringan dari anaknya Maisie 7 tahun yang memiliki berat 57 kg. Itu terjadi akibat separuh hidup Jones dijalani dengan gangguan makan anoreksia. Setiap hari, Rebecca hanya mengkonsumsi sup, roti bakar, dan minuman energi. Meski para dokter sudah mengingatkan bahwa hal ini dapat membunuhnya, namun Rebecca yang memiliki tinggi 177 cm ini justru merasa bangga karena dapat mengenakan pakaian yang sama seperti putrinya. Gangguan makan Rebecca mulai terjadi saat orang tuanya bercerai saat ia berusia 11 tahun. Ia pun melampiaskannya dengan makan dan makan hingga tubuhnya membengkak menjadi 95 kg. Dan karena diejek oleh teman-temannya, Jones pun mulai kehilangan kepercayaan diri dan mulai berhenti makan. Kini Rebecca mulai sadar bahwa kondisinya dapat amat membahayakan nyawanya. Ia juga mengaku sering merasa tubuhnya lemah dan sulit untuk bangun dari tempat tidurnya. Manusia terekstrim berikutnya adalah manusia serigala dan manusia buaya. Sean Ellis adalah seorang ahli dalam meneliti perilaku serigala dengan cara yang unik dan terkadang kontroversial. Penulis buku The Wolf Talk dan Spirit of the Wolf ini memang hidup dengan serigala liar dan telah menjadi bagian dari dunia serigala. Sepanjang hidupnya, Sean telah mendedikasikan banyak waktunya untuk meneliti perilaku serigala liar, termasuk mempelajari bahasa mereka, hingga ia harus rela meninggalkan keluarganya. Karena salah satu alasan Sean bertekad untuk tetap tinggal dengan serigala adalah untuk membiayai keluarganya. Tak beda dengan Sean, seorang pria paruh baya bernama Chito atau biasa disebut dengan manusia buaya ini juga mendedikasikan hidupnya dengan seekor buaya raksasa. Bersama Pocho, buaya peliharaannya itu, Chito yang memang pencinta binatang ini sehari-hari bermain bersama buaya kesayangannya itu, lalu memberinya makan, termasuk berenang bersama mengarungi sungai melalui air hijau sedalam 100 meter persegi di Danau Siquirres, Costa Rica. Chito yakin dengan tatapan mata di antara mereka, buayanya itu tidak akan menyerang. Persahabatan yang aneh tersebut dimulai sejak 20 tahun yang lalu. Ketika itu Chito berhasil menyelamatkan buaya seberat 980 pon atau sekitar 441 kg. Setelah buaya tersebut ditemukan dalam keadaan hampir tewas di pantai Sungai Parismina di Provinsi Karibia. Selanjutnya adalah tindakan manusia terekstrim yang bercukur dengan alat-alat perkakas. Seorang guru di Inggris, Alexander Karpenko, memiliki sebuah kebiasaan unik, yaitu mencukur rambut tidak dengan pisau cukur, melainkan dengan menggunakan kapak, sekop, atau gunting besar. Perilaku uniknya ini termotivasi dari sang kakek yang merupakan seorang veteran Perang Dunia II. Alex mulai bereksperimen menggunakan gunting pencukur pada usia 16 tahun. Dan selama 20 tahun terakhir, Karpenko telah menggunakan berbagai macam alat seperti sekop dan pahat untuk menghilangkan rambut di wajah dan tak pernah menggunakan pisau cukur yang umum. Bahkan siswanya pun mengetahui kebiasaan unik sang guru sehingga memintanya untuk mempraktekkan. Namun Alex menolaknya karena selain berbahaya, kebiasaan tersebut juga bukan untuk dijadikan tontonan. Tindakan terekstrim selanjutnya adalah tindakan mentato nyaris pada seluruh tubuhnya. Seorang wanita asal Inggris ini membuktikan dirinya memiliki tato di seluruh tubuhnya. Hal inilah yang membuat Isobel meraih rekor orang tua paling bertato menurut Guinness Book of Record pada tahun 2000 lalu, yakni 93% tubuhnya dipenuhi dengan tato. Isobel pertama kali mentato tubuhnya saat ia menginjak usia ke-49 di tahun 1986 lalu. Meski awalnya berniat hanya membuat satu buah tato, namun Isobel ternyata jatuh cinta dan kecanduan dengan tato. Sejak tahun 1986 hingga kini, hampir seluruh bagian wanita kelahiran tahun 1937 itu, dari ujung kaki hingga kepala, dipenuhi dengan tato. Hanya ada satu bagian saja yang tidak mau ditato, yaitu wajah. Hingga sekarang, Isobel sudah menghabiskan sekitar 500 jam untuk membuat tato. Selain itu, seorang pria yang dijuluki manusia catur juga melakukan tindakan yang tak kalah ekstrimnya. Demi menyamarkan cacat fisik bawaan lahir, Matt Gone, asal Amerika, rela mentato sekujur tubuhnya dengan motif papan catur. Matt yang mengaku sangat ahli dalam seni tato ini bahkan nekat mentato permanen bagian putih pada kedua matanya
dengan tinta berwarna biru dan hijau. Meski dokter ahli telah memperingatkan akan resiko infeksi parah atau kebutaan, namun Matt tetap melakukannya. Atas penampilan fisik yang telah memiliki 98% tato di badannya itu, Matt yang memiliki kepala pelantos yang ditato papan catur itu mendapat julukan manusia papan catur. Dan tindakan manusia terekstrim di dunia yang terakhir adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang remaja bernama Rhiannon Brooks Jones ini. Pelajar kelahiran Inggris ini nekat mengoperasi lidahnya hingga lebih panjang 1 cm dari ukuran semula demi bisa melafalkan bahasa Korea dengan sempurna. Jones yang telah 2 tahun mengambil kursus bahasa Korea memang masih belum dapat mengucap beberapa kata dengan tepat karena terlahir dengan lidah lebih pendek dari orang normal. Jones memang tergolong perfeksionis. Tak heran jika ia selalu merasa kesal apabila gagal mengucap beberapa kata dalam aksen Korea dengan sempurna. Dan setelah berdiskusi dengan orang tua dan guru bahasanya, remaja 14 tahun itu pun memutuskan untuk mengoperasi lidahnya, walau ia tidak mengalami masalah saat berbahasa Inggris. Bahkan kecanduannya terhadap budaya Korea juga membawa Jones pergi ke gereja Korea di Nottingham dan membaca Alkitab dalam bahasa Korea. Pemirsa, itulah 7 tindakan terekstrim yang pernah dilakukan oleh manusia di berbagai penjuru dunia versi On The Spot.